الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات. Kami informasikan bahwa acara ini disiarkan MCTV Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Al-muqtarimun wal muqtarimat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi. Pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka
serta kembali mengeratkan ikatan silaturahim, ikatan persaudaraan ukhuwah Islamiyah di pagi hari ini yang insya Allah penuh dengan keberkahan dengan satu rangkaian acara peringatan Haul ke-18 Andre Guruta Kali Sidenreng Andre Guruta Kiai Haji Abdul Muin Yusuf. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dirangkaikan dengan sholawat badar oleh Ustaz Mahmud Badi SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله yang pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Sebenarnya kami dari alumni ini punya kegelisahan. Apa yang membuat kami gelisah? Salah satunya adalah kehadiran sosok Guruta yang menurut kami ulama yang cukup besar di negeri ini. Beliau adalah ulama yang menurut kami tidak ada tandingannya di Indonesia Timur. Dan kontribusi beliau di dalam panggung nasional ini saya kira cukup jelas. Kompilasi hukum Islam itu adalah salah satu investasi beliau yang sampai hari ini masih menjadi diterapkan di peradilan agama. Undang-undang nomor tentang perkawinan tahun 74 adalah salah satu beliau berkontribusi di situ. Nah, menurut kami
sayang sekali ulama besar seperti beliau tidak terdokumentasi sampai hari ini. Oleh karena itu kesempatan ini kita ingin ada hal yang mau disampaikan bahwa guru ini harus ditulis. Jadi pondok pesantren ini salah satu pusat berkah di Sulawesi Selatan. Nah, dan kita bisa lihat, dan Guruta adalah sumber berkah itu. Nah, kita bisa lihat misalnya banyak pencari berkah datang di sini, Pak. Sekali 5 tahun, saya masih sempat melihat calon-calon bupati masuk ke sini minta berkah. Nah, itu, dan Guruta tidak pilih-pilih orang, semua diberikan berkah. Nah, saya bisa membayangkan, andai kata Guruta masih hidup, barangkali puluhan calon bupati, calon anggota DPRD, calon gubernur antri di bawah pohon kanari di sana menunggu berkah. Nah, ada satu hal yang penting kita lihat dari Guruta adalah beliau mengembangkan Islam dengan menurut saya strategi kebudayaan yang sangat jitu. Beliau menyampaikan kalimat-kalimat agama, kalimat-kalimat Tuhan dalam dialek Bugis khas Sidenreng. Nah, dan ini sangat langka saat ini. Beliau punya kalimat-kalimat yang khas Bugis Sidenreng. Dan kita lihat salah satu hasil karya intelektual beliau adalah tafsir Al-Quran berbahasa Bugis yang menurut saya sampai hari ini tidak semua profesor bisa melakukan itu. Guruta sukses melakukan itu. Nah, ini hal-hal yang proses-proses sejarah yang penting inilah yang ingin kita angkat, Bapak-bapak Ibu sekalian. Semua kemudian nanti akan menjadi karya intelektual yang menurut kami ada 3 hal poin penting. Kenapa harus diangkat historiografi Guruta ini? Pertama, untuk mendokumentasikan sejarah dan perjuangan beliau, bagaimana mengembangkan umat, mendidik umat di zaman beliau, bagaimana beliau membawa obor yang terang bagi umat di zaman beliau, sampai hari ini kita menikmati itu semua. Dan yang kedua adalah untuk meneladani ilmu agama beliau. Saya pikir pemikiran-pemikiran beliau perlu dibukukan. Karya-karya beliau harus diterbitkan supaya bisa menjadi investasi intelektual bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Ada beberapa ungkapan yang sering beliau sampaikan dan sempat terekam oleh berbagai kalangan, yakni tujuan utama Ansi Guruta mendirikan pesantren adalah menyelamatkan akhlak generasi muda. Di tengah berjalannya pesantren Al-Guruta yang beliau dirikan dan pimpin langsung dari tahun 1974 hingga 2002, beliau pun sering berucap bahwa jika saya mampu mendirikan pesantren ini, saya yakin dan tidak khawatir pasti ada yang Allah siapkan untuk melanjutkannya. Perkataan Ansi Guruta pun terbukti nyata dengan masih eksisnya pondok pesantren Al-Guruta ini dengan jumlah santri 1.300 lebih. Hal ini bisa dicapai dengan berpatokan pada teori kepemimpinan kolektif kolegial yang kita terapkan 10 tahun terakhir. Oleh Guruta untuk memajukan agama dan bangsa melalui pendidikan. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa saya waktu wakil bupati juga pernah hadir di sini. Kali itu bertanya sehingga saya jadi bupati lagi.
Bapak Ibu yang kami hormati, maka dia kuro Presiden na mo si kumpul makhluk langit, si bawah makhluk bumi, si kumpul meluk solari ko, insya Allah kalau yang nanti pun Allah Ta'ala itu dia jadi. La taharrak illa bismillah. Jadi roh, jadi kong ketemu pejabat ini tak tadi, maka insya Allah saka dinay lorang kong Allah Ta'ala nasulahin ka tuloy na lorang din jadi. So dito pakiyan niya pa. Dito pakiyan. Si bawa proton yung butikan. Proton yung butika pa. Nadaan ko siya teman ko nang telinga tau. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi saya tekankan kepada pimpinan pesantren di sini, jaga baik-baik nama beliau. Kali Sidendreng ini terkenal di mana-mana, bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi asli Indonesia Pak. Mudah-mudahan pesantren ini bisa terkenal di mana-mana bahwa kualitasnya luar biasa, dan itulah yang kita harapkan terbaik. Demikian barangkali saya sampaikan, dan dikurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh kesingi hajiku tahun 96, karena saya mendampingi Guruta sampai selesai. Itu tahun 96. Apa yang disampaikan oleh Guruta singkat. Maka dari Guruta Imran, yaitu pesantrennya tania mana, tapi amanah. Yaitu pesantrennya amanah, tania mana. Gini gitu kalau oleh pesantrennya, okoi pun Allah Ta'ala bertanggung jawab. Jadi itu yang disampaikan. Nah, hadirin yang saya muliakan, satu lagi yang disampaikan oleh Guruta pada kesempatan itu, saya bilang, agak go kangi pesantren ini nama deceng. Maka dia anda Guruta, apapun yang terjadi, wa'idul lil bala'i doa. Agi-agi may terjadi dega kecokesingnya tu terjadi, pak doa ngawat dihadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Seperti biasanya saya selalu menyampaikan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini hari Sabtu tanggal 6 bulan Agustus 2022, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Quratul Uska, baik itu pengelola pendidikan, yayasan, santri, alumni, didukung oleh pemerintah dan ulama serta partisipan daripada pondok pesantren ini, semuanya kumpul di kampus Pondok Pesantren Tuska pada hari ini. Apa yang kita lakukan ialah 18 tahun telah kembalinya yang merupakan pendiri dari pondok ini, yaitu Alina Al-Mukarram Guruta Ki Haji Abdul Mu'in Yusuf Al-Maghfurilah. 18 tahun waktu yang lalu bukan waktu yang sedikit, yang tentu alumni daripada pesantren ini merasa sangat merindukan sosok pribadi daripada beliau, sehingga melalui beberapa pertemuan sehingga diputuskan bahwa bagaimana kalau kita melaksanakan haul yang ke-18 daripada kembalinya ke rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alina Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mu'in Yusuf. Jadi alhamdulillah Rabbil Alamin, ini kira-kira 1 bulan lebih yang lalu kita programkan, rencanakan, alhamdulillah bisa berjalan seperti apa yang kita harapkan pada hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Pak Bupati menghadiri kegiatan kita, Kapolres, Dandim, dan seluruh camat, ada juga dari Makassar dan Parepare, dan dari berbagai penjuru, baik ulama ataupun pemerintah, kita hadirkan pada kesempatan ini untuk bersama-sama mengenang 18 tahun kembalinya ke rahmatullah pendiri daripada pondok pesantren ini, yaitu Pondok Pesantren Al-Tuska yang sama-sama kita banggakan dan muliakan ini. Tampil di tempat ini di memegang mikrofon, memberikan suara-suaranya kepada hadirin wal hadirat. Mereka tidak ada yang mengingkari bahwa apa yang mereka dapatkan sekarang ini
dan beberapa tahun yang terakhir tidak bisa dilepaskan bahwa berkah yang mereka petiklah dari tempat ini yang tadi disampaikan oleh pembawa materi bahwa ada dua sebenarnya berkah di sini. Tidak bisa dipisahkan antara berkah Al-Urwatul Wuthqa dengan berkah Kiai Haji Abdul Mu'in Yusuf. Kalau kita mengatakan berkah Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa, berarti itu adalah berkahnya Kiai Haji Abdul Mu'in Yusuf. Kalau kita mengatakan ini berkahnya Guru Kiai Haji Abdul Mu'in Yusuf, maka itu juga berkah daripada Al-Urwatul Wuthqa. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, dari sekian ribu alumni-alumni yang telah ditelurkan oleh pesantren ini, itu banyak menduduki posisi-posisi yang terpenting, sehingga mereka alhamdulillah rabbil alamin tidak bisa melupakan berkah daripada apa yang didapatkan di tempat ini. Oleh karena itu sekali lagi ke 18 tahun meninggalnya Guru Ta, mereka berinisiatif untuk saling bertemu muka, saling bermuajahah dan bercerita 1001 cerita yang muncul pada pertemuan reuni haul yang ke-18 daripada Guru Ta pada hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua ceria, mereka semua gembira, dan mudah-mudahan ke depan insyaallah Subhanahu wa taala kita akan laksanakan kegiatan ini lebih semarak dan lebih meriah lagi, sekedar dari apa yang kita laksanakan pada hari ini insyaallah.